Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2.2 akan memaparkan diskusi mengenai isu aktual smart governance. Sebelum memulai diskusinya, perkenalkan saya Syafira Almayani, bekerja di instansi UPT Puskesmas Sumberjaya sebagai perawat terampil sebagai moderator. Untuk selanjutnya, anggota selanjutnya diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cepi Ridwan Nugraha, bekerja di Puskesmas Bantarujek sebagai perawat. Mangga Teh. Saya Ririn Romantir, saya sebagai perawat terampil di Puskesmas Jatiluhur. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Lui Munding sebagai terampil perawat. Iya, sudah perkenalan semua ya. Sebelum memulai diskusi ini, saya akan memaparkan sedikit tentang smart governance. Smart governance yakni merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik. Untuk smart governance sendiri, kelompok kami memilih isu tentang aplikasi Klik ASN Majalengka, Sisrute, Sehat Indonesiaku atau yang disingkat ASIK, BPJS Kesehatan. Isu yang pertama mengenai Sisrute. Mangga dipaparkan untuk mengenai Sisrute. Teteh, mangga Teh. Sisrute. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem Sisrut ya, di mana Sisrut ini merupakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sederajat, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Nah, pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan yang tertinggi. Sisrut ini merupakan sistem informasi pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT, berguna untuk meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan, serta untuk mempercepat proses rujukan sesuai kebutuhan medis pasien dan kompetensi. Tapi di sini di aplikasi Sisrut ini ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya yaitu ialah sistem rujukan ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi, yaitu aplikasi Sisrut, aplikasi sistem rujukan terintegrasi atau disebut dengan Sisrut. Nah, kekurangannya ini, sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang ini menjadikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien, namun kadang terhambat dan membutuhkan waktu lebih lama. Seperti itu. Berarti sistem rujukan itu digunakan di puskesmas yang Teteh bekerja ya? Instansi Teteh bekerja. Benar. Oke, bentar. Selanjutnya, pemaparan Sehat Indonesiaku atau yang disingkat ASIK. Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi Sehat Indonesia, bisa disingkat dengan ASIK, adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk tenaga kesehatan di Posyandu, Posbindu, dan layanan kesehatan terdepan lainnya. Kelebihan dari aplikasi ASIK ini adalah memudahkan para tenaga kesehatan di layanan primer dan melakukan pencatatan data dan pemantauan kondisi pasien sehingga warga Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Salah satu penggunaan untuk pendataan imunisasi pada program Bulan Imunisasi Nasional tahun 2022. Namun kekurangan dari aplikasi ini itu muncul beragam reaksi dari berbagai perilisan aplikasi ini. Sempat ditarik pada tahap
pre-registrasi sebelum akhirnya dirilis resmi ke publik. Namun yang menjadi tanda tanya besar dan pertanyaan bagi para pengguna adalah permasalahan aplikasi yang kerap memunculkan berbagai keluhan error sehingga tidak terbuka aplikasinya. Meskipun memang harus diakui bisa jadi tidak sepenuhnya kesalahan dan masalah ada di pihak pengembang aplikasi. Entah akibat HP yang tidak mendukung atau kompatibilitas tidak memungkinkan untuk menggunakan aplikasi ini sehingga aplikasi Sehat Indonesiaku tidak bisa dibuka secara normal. Akan tetapi problem yang dialami bukan cuma 1 atau 2 saja. Kalau jumlahnya sudah lumayan banyak, berarti wajar apabila publik bertanya-tanya ke pihak development melalui media sosial. Berarti ini sudah diterapkan ya, di Puskesmas sudah dicoba diterapkan? Iya, pas kemarin bulan imunisasi nasional. Mas Bian tuh. Ya. Kebetulan di aku juga udah diterapin sih Teh. Oh iya, sama Pispeka kemarin tuh, input Pispeka juga. Sama ya Teh ya? Iya, Input Pispeka berarti sama iya. penginputan yang tentang penyakit tidak menular juga masuk. Oh iya, PTM ya. PTM, Pispeka sama imunisasi ya, pas imunisasi kemarin. Ya. Imunisasi Bian kemarin. Baik, untuk selanjutnya pemaparan aplikasi Klik ASN Majalengka yang dipaparkan oleh saya sendiri. Aplikasi Klik Majalengka merupakan aplikasi berbasis digital untuk mempermudah proses pengawasan dan kinerja khususnya ASN di wilayah pemerintah Kabupaten Majalengka. Aplikasi ini pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yakni aplikasi Si Abonteri. Di situ juga ada pengembangan, ada fitur-fitur aplikasi lainnya, yakni fitur Si Abonteri, Si Rancage, serta sistem digital lainnya yang isinya promosi daerah, media informasi kegiatan, serta lainnya. Kalau kendala memakai Klik yang sudah diterapkan, kalau misalkan khususnya saya yang bekerja di SIF itu harus absensinya harus di sana, nggak bisa pas saya SIF itu nggak bisa masuk ke aplikasi Klik ASN Majalengka, jadi harus tepat waktu jam 7.30 sampai jam 15.30. Begitu sih pemaparan yang Klik ASN Majalengka. Itu dari kapan Teh mulainya dari aplikasi? Dari pas baru sih, baru tanggal 10 pemakaian tuh. bulan ini tapi ya? Hampir sama sih kayak Si Abonteri, cuma beda aplikasi aja. Itu kan ada Si Abonteri, ada Si Rancage, terus ada Samara di Klik tuh. Ada banyak fiturnya. Berarti tuh kan tadinya kan kita bisa pisah tuh Teh dari Si Rancage, terus Samara kan pisah tuh aplikasinya. Sekarang tuh berarti udah jadi satu ya? Iya, dilihat di fiturnya sih udah jadi satu. Tapi kebetulan saya tanggal 10 kan masuk DL Zoom kan, jadi belum nyoba. Tapi ya hampir sama sih. Cuma dijadiin satu aja biar ringkas gitu. Belum nyoba juga sih, cuman kemarin juga sempat baca-baca katanya tuh rada susah ya masuknya. Rada susah karena masih baru sih Teh, masih baru diterapin kan. Baru tanggal 10 kemarin itu juga sosialisasinya. Oke. Terus yang terakhir BPJS Kesehatan. Mangga Teh. Oke, sekarang saya akan membahas tentang jaminan kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Memang tidak selalu diidentifikasi dari BPJS ya, dan ketenagakerjaan BPJS saat ini memang sedang lagi marak-maraknya dibahas dan dibicarakan oleh masyarakat. Program penjamin kesehatan masyarakat yang berasal dari pemerintah ini memang dinilai memberikan alternatif atau solusi lain untuk masyarakat dari asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan kan lebih mahal ya biasanya. Kalau BPJS sendiri adalah penyelenggara program jaminan sosial dari pemerintah yang berupa layanan jaminan kesehatan yang ditunjukkan kepada masing-masing warga Indonesia. Dan demi memudahkan akses masyarakat terhadap BPJS Kesehatan
terlebih di kondisi pandemi kemarin tuh ya, layanan pendaftaran udah bisa diakses secara online, tapi ada kelebihan dan kekurangan yang dirasa oleh masyarakat. Seperti contohnya kelebihannya, BPJS udah memberikan banyak kemudahan tuh layanannya. Salah satunya yaitu perubahan data yang dilakukan secara online hanya dengan mengakses website resmi BPJS Kesehatan. Kita udah bisa melakukan perubahan data secara cepat dan nggak harus lagi tuh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Bagi yang nggak bisa menggunakan online bisa juga menggunakan layanan call center BPJS di 1.500-400 melalui jaringan telepon. Itu juga bisa melakukan perubahan data secara cepat dan pastinya bisa dilakukan secara 24 jam. Gampang banget sih ya. Dengan banyak kelebihan yang ditawarkan, tentu masyarakat tidak akan keberatan jika asuransi BPJS kesehatan ini tuh diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Tapi di balik segala kelebihan ada beberapa kekurangan dari BPJS secara online sih ya bagi masyarakat yang belum mengerti ya. Banyak masyarakat yang masih bingung untuk merubah data menggunakan BPJS secara online. Kalau menggunakan elektronik kan kadang masyarakat dalam mengisi formnya tuh kadang tuh nggak lengkap atau salah atau nicknya kurang satu nomor. Dan begitu udah diisi nggak benar itu langsung ditolak dari sistemnya itu dan harus mengulangnya lagi. Tuh berbeda kayak kalau kita langsung datang BPJS-nya langsung kan kita bisa langsung ngomong sama mbaknya atau langsung dikasih tahu sama mbaknya, mbak ini ada yang kurang, mbak ini ada yang salah gitu kan. Tapi kalau secara online kan kita kayak langsung ditolak, langsung harus ngulangin dari awal lagi gitu. Jadi disarankan sih harus lebih teliti dan ngecek lagi ke kekurangan saat mengisi data-datanya. Dan kalau misalnya pakai call center ya, kadang tuh nyedot pulsa ya, waktu itu udah pernah kayak nyedot pulsa juga. Ada yang gratis juga sih, cuman kan kadang terkendala sama jaringan tuh, kadang langsung terputus dan ketika kita mau nelpon lagi tuh harus ulang lagi dari awal. Jadi harus ngulangin apa keluhannya lagi. Ini kadang nyambung, kadang terputus lagi, kadang nyambung, kadang terputus lagi gitu. Terkadang juga kan masyarakat tuh masih banyak tuh yang, aduh mbak saya tuh nggak punya HP. Jadi bagaimana? Kadang datang ke BPJS-nya langsung disuruh online, sedangkan online misalnya kita pakai yang Pandawa tuh ya, SMS, WA harus langsung dibalas kan? Kalau kitanya lama lebih dari 5 menit balas itu harus ngulang lagi, beda nomor lagi gitu sih. Dikasih nanti kan bisa menghubungi Pandawa, habis itu dikasih Anda bisa menghubungi nomor yang ini, nanti kita klik yang nomor yang itu, ternyata dibalas kitanya ke kamar mandi, pas balik lagi udah ditutup lagi, jadi harus ngulangin lagi ngirim data dari awal lagi, kayak gitu sih. Jadi ada benar, kalau BPJS tuh kekurangannya kalau misalkan serba online ya gitu ya Teh ya, kekurangannya susah, harus ya ujung-ujungnya sih harus ke kantornya juga kalau misalkan ngaktifin yang BPJS yang mati juga, yang pernah yang di pasien yang dirawat inap saya tuh kan mati BPJS-nya, harus aktifinnya ya ke BPJS kantornya sendiri, nggak bisa ke online gitu. Terus juga kan kasihan ya, kadang kan bapak-bapak atau ya kalau nenek-nenek atau kakek-kakek mungkin ada yang antar, tapi kan kalau bapak-bapak kan kadang ngurus sendiri, mbak ini gimana sih mbak, saya nggak ngerti gitu kan. Kalau langsung kan langsung datang, langsung ditanyain ini, oh ini ada, terus udah. Kalau online kan balik lagi, kasihannya di situ. Iya benar. Untuk yang lain ada tambahan nggak untuk yang BPJS Kesehatan, pemaparan BPJS Kesehatan? Mungkin pengalaman di instansinya ada kekurangan lagi sih Teh, waktu di instansi tuh kadang tuh yang BPJS tuh non aktif langsung ya. Kasihan juga ya, misalnya mau berobat gitu tiba-tiba pas dicek oh udah nggak aktif gitu. Apalagi yang dari pemerintah tuh sering banget tuh
tiba-tiba nggak aktif. Kadang tuh, Mbak, tapi kemarin habis dipakai, tapi kok nggak aktif ya? Kenapa ya? Jadi harus ngecek juga itu. Emang gitu sih Iya. Teh, soalnya kalau yang sekarang tuh kalau nggak salah ya, BPJS yang PBI itu kalau nggak dipakai selama 3 bulan, berarti itu bakal nonaktif sendiri gitu. Sistemnya emang gitu katanya. Jadi caranya itu ya jadi pakai kunjungan sehat, Harus dimasuk-masukin dipakai ke ya. kunjungan sehat gitu biasanya. Iya sih harus dipakai walaupun itu cuma cek tensi gitu doang ya. Gitu. Berarti kalau misalkan BPJS nggak dipakai selama 3 bulan, apalagi yang dari pemerintah itu harus dipakai ya, supaya nggak bikin dia nggak aktif gitu. Soalnya kayak yang nggak dipakai gitu, jadi sistemnya itu ini orang udah meninggal apa gimana, jadi otomatis gitu Iya kayak katanya. tidak membutuhkan gitu katanya. Atau karena tidak dibutuhkan gitu. Iya sih, ya sudah. Sudah, ada tambahan lagi yang lainnya? Cukup sih Teh. Oke, cukup ya. Demikian pemaparan diskusi untuk tentang smart governance yang mengenai aplikasi yang digunakan saat ini, baik ada kelebihan maupun kekurangannya masing-masing ya. Dicukupkan saja diskusi kali ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya, Teteh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya Teh, Terima kasih, Teh. sama-sama.